Atani antanduru fil aqibah. Kalau mau melakukan apapun, lihat akibatnya apa. Ya, dari kita melakukan begini akibatnya apa? Nah, harus begitu. Ya. Jadi penting kita melakukan. Saya mau ngomong begini, nanti akibatnya begini. Kalau saya begini, nanti akan terjadi begini. Kalau saya ngomong terlalu keras sama orang atau menyinggung perasaan orang, nanti orang sakit hati. Itu. Pikirkan juga. Ya. Kita kadang-kadang ngomong itu seenaknya ya. Kadang-kadang kita ngomong seenaknya, buat kita puas, tapi orang lain terlukai. Ya. Wala kasru qalbil mu'min a'dhamu indallah min hadmil ka'bah hajaran hajara. Ya. Dan mematahkan hati, melukai hati orang muslim itu dosanya lebih besar daripada menghancurkan Ka'bah sampai berkeping-keping. Ya. Kita anggap biasa aja itu. Ngomong ya, menyinggung orang, menyakiti hati orang lain, namam, fatan, yang seperti yang kita saksikan. Tapi jangan, biarin aja itu yang sakit-sakit yang seperti itu jangan dilihat, ya, jangan dilihat, jangan di-share lagi. Ngapain orang sakit kita kirimkan penyakit? Kita berarti nyebarin penyakit. Ya, kita suruh nyebarin apa? Obat. Kebaikan, ketentraman, jadi berteman kepada orang Islam. Itu yang harus ya, ada urusan yang nggak penting dibahas terus, ya. Ya, untuk menjelaskan seperti lagi ribut-ribut nasab ini ya, orang nasab nggak percaya nggak masalah, ya, nggak percaya nggak masalah. Kita punya urusan lebih penting lagi. Udhiyah jangan sampai udhiyah kucing. Itu yang kita bahas. Daripada kita ngurusin itu, ini percaya nggak apa-apa. Ya, jangan sampai nanti akad itu bapaknya ada yang menikahkan tiba-tiba Pak RT. Ada hal-hal yang banyak di masyarakat ini yang nanti akan dipertanyakan orang-orang yang berilmu. Kalau itu dipercaya nggak masalah. Ya, mau percaya Rasulullah aja ada yang nggak percaya. Ya, kalamullah ada yang nggak percaya. Ya. Dan kita nggak mencari kepercayaan orang, percaya, tafadhol, nggak percaya nggak apa-apa, ya, nggak masalah, kan begitu. Makanya saya dari dulu bilang apa, ya, panggil Ustadz aja. Karena Habib itu kadang-kadang menjadikan orang iri ternyata. Ada orang yang nggak pakai jilbab, ada orang makan riba, ya, masih dia nggak merasa berdosa. Ada orang nggak sholat, ngapain kita mau ributin nasab, ya? Ini percaya silahkan, nggak percaya nggak masalah, ya. Saya jadi ustadz ya nggak apa-apa, kenapa memang ya? Ya, memang saya ngajar, kan begitu. Kalau nggak usah panggil Habib juga nggak masalah. Yang ragu maksud begitu nggak usah, nggak masalah. Dan itu berat, itu makom yang tinggi sebenarnya. Ya, panggilan-panggilan seperti itu ya. Jadi biarkan, kita lebih baik ngurusin yang pasti-pasti aja. Ya, tadi yang pasti-pasti. Orang Islam banyak nggak sholat, banyak makan riba. Ya, yang masih berhubungan dengan pegadaian banyak, ya, yang berbohong tiap hari dijadikan wirid banyak, arti rutin, ya, banyak. Ada orang yang banyak urusan pernikahan campur baur kadang-kadang begitu kan ada, ya, nikah campur, habis maulid joget-joget, gitu. Nah, itu kan lebih baik kita bahas itu, dan Rasulullah pasti lebih ridho. Ya, kan begitu. Mau apa kita lakukan? Rasulullah lebih ridho mana? Kita ributin orang nggak percaya, ya sudah. Kalau nggak percaya sudah, kalau gitu kan. Tapi kalau ini wajib bagi kita. Berapa banyak anak orang Islam yang tidak sholat, banyak. Ya, yang sudah dewasa nggak bisa baca Al-Quran, banyak orang Islam. Nanti dipertanyakan. Kan begitu di kitab yang sama kan? Jika seorang Muslim tidak mengajarkan kepada tetangganya, begitu, tidak mengajarkan kepada tetangganya, itu hadis yang pertama. Kemudian yang kedua, jika tidak belajar dari tetangganya, itu ada tuntutannya semua, ada konsekuensi yang harus dia terima. Orang Muslim harus mengajar. Itu kan banyak kita kadang-kadang orang berilmu tapi tetangganya nggak pernah kena sentuhan ilmu. Dia dakwah kemana-mana tapi orang tetangganya lalai. Ya, kebetulan tetangganya juga, masya Allah. Ya, kenapa ini nggak belajar? Ustadz ini sombong, ya, nggak pernah datang ke rumah. Oh, masya Allah ini yang contoh yang tidak baik, ya berarti ya. Tapi dalam hadis disebutkan nggak belajar atau tidak mengajar.
Nggak boleh juga kita cuek. Karena ini masih banyak urusan di tengah-tengah kita yang wajib-wajib ini masih banyak. Belum lagi kita bicara masalah akidah, ya, akidah awam yang tinggi-tinggi. Orang banyak nggak mengerti, ya. Allah di mana? Ditanya lagi macam-macam loh kalau itu bicara masalah tauhid dan lain-lain. Muamalah, munakahat, ya, banyak orang yang mengerti. Kenapa kita harus bahas sesuatu yang, ya, ilmuhu la yanfa' wa jahluhu la yadur, ya, ilmunya tidak bermanfaat, bodoh juga tidak membahayakan dirinya, ya. Sama orang tanya, kayunya, tongkatnya Nabi Musa itu kayunya kayu apa? Ada orang yang suka otak-atik itu terus cari kitab, bongkar sana. Saya mau tahu itu kayunya kayu apa? Kata yang bilang jati. Karena dia masih punya stok berapa kubik yang belum laku. Dia bilang jati, ya. Yang satu lagi bukan, enggak, itu kayunya kayu kauka. Hah? Kauka? Makanya pakai ini tasbih kauka. Akhirnya jualan lagi, ya. Nah, ini kata para ulama, ditanya, kamu tahu nggak itu? Saya nggak tahu. Itu disebut ilmuhu la yanfa' wa jahluhu la yadur. Berilmu tentang itu nggak bermanfaat, bodoh juga nggak masalah. Ya, ngaji 10 tahun nggak tahu kauka, gitu, ada gitu. Buat apa? Ya, nggak penting itu, ya. Udah biarkan berlalu, ya.